Salah satu hal yang menarik untuk dibahas terkait hutan ialah apa yang akan terjadi jika semua hutan yang ada di bumi musnah. Seperti yang diketahui, hutan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Jadi, apakah oksigen ini akan hilang dari bumi jika semua hutan musnah? Sebenarnya, jawabannya itu tidak sesederhana iya atau tidak. Pada dasarnya, musnahnya seluruh hutan memang dapat dinilai sebagai salah satu bencana ekologis yang tentunya sangat besar. Namun, manusia tidak akan langsung kehabisan oksigen hanya karena hal ini. Sebab, oksigen yang kita hirup tidak hanya dihasilkan oleh tumbuhan di daratan, tetapi juga oleh berbagai makhluk hidup yang melakukan fotosintesis di laut. Kemudian, untuk memahami hal ini, kita perlu tahu kemana oksigen yang dihasilkan oleh hutan dan sumber lainnya pergi. Bisa dibilang, oksigen yang dihasilkan akan menjadi bagian dari atmosfer bumi. Atmosfer sendiri adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan di dalamnya terdapat berbagai macam gas termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Penting untuk dicatat, atmosfer tidak menghasilkan oksigen seperti tumbuhan. Sederhananya, atmosfer menjadi tempat oksigen berada sebelum digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Saat ini, atmosfer bumi mengandung sekitar 21% oksigen dan 79% lainnya adalah gas lainnya. Terlepas dari itu semua, jumlah oksigen ini berasal dari proses alami yang berlangsung sangat lama, termasuk oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan di daratan dan berbagai makhluk hidup yang melakukan fotosintesis di laut. Jadi, oksigen yang berada di atmosfer inilah yang menjadi bagian dari udara yang kita hirup sampai saat ini dan juga oleh makhluk hidup lainnya. Sementara itu, makhluk hidup di laut menggunakan oksigen yang terlarut di dalam air untuk bernapas, dan oksigen di dalam air ini juga tidak sepenuhnya terpisah dari atmosfer, sebab sebagian oksigen dari atmosfer dapat masuk dan larut ke dalam air. Di sisi lain, makhluk hidup di laut juga menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang sebagian digunakan kembali oleh makhluk hidup di laut, sementara sebagian lainnya masuk ke atmosfer. Selain itu, proses fotosintesis ini juga terjadi di daratan. Pada akhirnya, jika seluruh hutan musnah, kadar oksigen atmosfer kemungkinan akan berubah karena bagaimanapun hutan merupakan salah satu penyumbang oksigen. Namun, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kadar oksigen akan turun dari 21% menjadi angka tertentu, sebab jumlah oksigen di atmosfer tidak hanya ditentukan oleh oksigen yang dihasilkan hutan saat ini. Atmosfer itu sudah menyimpan oksigen dalam jumlah yang sangat besar, sementara oksigen juga terus dihasilkan dan digunakan. Jadi, perubahan kadar oksigen juga akan bergantung pada apa yang terjadi di seluruh sistem bumi setelah hutan musnah. Oleh karena itu, yang bisa kita katakan dengan pasti adalah musnahnya seluruh hutan akan menghilangkan produksi oksigen dari hutan. Tetapi, tidak berarti oksigen atmosfer langsung hilang atau turun ke titik yang membuat makhluk hidup tidak bisa bernapas. Selain itu, untuk menentukan seberapa besar kadar oksigen yang benar-benar berubah juga diperlukan perhitungan dan kondisi yang sangat spesifik. Namun, bukan berarti perubahan kadar oksigen tidak penting. Bisa dibilang, kehidupan makhluk hidup bergantung pada kadar oksigen atmosfer yang cukup, karena bagaimanapun kadar oksigen yang menurun bisa membuat makhluk hidup tidak mendapatkan oksigen sesuai kebutuhannya. Terlepas dari itu semua, selain dari sisi oksigen, musnahnya hutan juga akan menimbulkan dampak lainnya. Hutan itu menyimpan banyak karbon di dalam tumbuhan dan tanah. Jadi, jika seluruh hutan musnah, maka sebagian besar karbon yang tersimpan dapat terlepas ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri merupakan salah satu gas yang menyebabkan efek rumah kaca, sehingga semakin banyak karbon dioksida di atmosfer, semakin besar pula panas yang dapat terperangkap di bumi. Tak hanya itu saja,
Hutan juga berperan dalam perputaran air, jadi air yang diserap oleh tumbuhan akan dilepaskan kembali ke atmosfer dan dalam jumlah besar. Proses ini ikut mempengaruhi kelembapan udara, pembentukan awan, dan juga hujan. Apabila hutan musnah, semua ini tentu tak akan ada lagi. Kemudian, tanah juga akan lebih mudah terkikis karena tidak lagi terlindungi oleh tumbuhan. Lalu, sungai dapat membawa lebih banyak tanah dan endapan, tempat hidup berbagai makhluk akan hilang, dan banyak hewan serta tumbuhan dapat berkurang jumlahnya, bahkan bisa punah. Tak lupa, musnahnya hutan juga dapat membuat beberapa bencana menjadi lebih mudah terjadi, misalnya banjir dan longsor, karena tumbuhan yang selama ini membantu menahan tanah dan juga air sudah tidak ada.